Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Selasa 14 Juni 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Amos 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gat orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor, yang berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema Allah mengecam perilaku korup. Setelah masa pemerintahan Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu utara dan selatan. Masing-masing kerajaan dapat menentukan tujuan hidup mereka sendiri. Israel telah mandiri secara politik. Secara ekonomi, sebagian kecil orang dapat dikatakan makmur dan sejahtera. Mereka mempunyai wibawa dan harga diri di antara masyarakatnya. Sayangnya, kemandirian secara politik ini tidak serta-merta menghasilkan perilaku hidup yang benar. Ada banyak orang miskin di antara sedikit orang kaya yang berkuasa saat itu. Mereka tidak mendapatkan perhatian yang serius dari para penguasa dan orang-orang kaya. Hidup masyarakat Israel terlihat timpang antara mereka yang berkuasa dan berpunya dengan rakyat jelata yang miskin. Kekuasaan dan kekayaan tidak dimanfaatkan sedemikian rupa oleh penguasa dan yang kaya untuk menolong orang miskin agar keluar dari kemiskinannya. Mereka malah hidup dalam pesta pora di tengah kehidupan rakyat yang prihatin. Para penguasa dan mereka yang kaya tidak peduli sama sekali kepada rakyat jelata. Hidup mereka korup dengan menghisap darah, mengeruk keuntungan dari rakyat jelata, sehingga rakyat semakin miskin dan tak berdaya sama sekali. Perilaku hidup itu dikecam oleh Allah Israel. Allah menyindir sikap hidup para penguasa dan orang-orang kaya yang rakus. Pembebasan nenek moyang Israel dari tanah perbudakan seharusnya menjadi pelajaran bagi Israel bahwa Allah tidak menyukai penindasan dan sikap korup. Mereka harus menguatkan dan memberdayakan orang miskin sebagaimana Allah memberdayakan nenek moyang mereka. Sebagaimana Allah menginginkan Israel menguatkan dan memberdayakan orang miskin di antara mereka, demikian jugalah Allah menginginkan kita untuk membuka kesempatan bagi sesama
supaya dapat memberdayakan diri, berkarya demi kesejahteraan dirinya dan orang lain. Doa pagi ini, Tuhan, ajarkan kami hidup dalam kejujuran, serta mampukan kami menjadi saudara yang peduli bagi sesama kami. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.